Halo semuanya, selamat datang di sesi kajian materi kita. Buat teman-teman mahasiswa hukum atau siapapun yang lagi ikutan belajar online, yuk siapin fokus kalian. Hari ini kita bakal rehat bentar dari rutinitas ngapalin pasal-pasal dan nyebur langsung ke akar filosofisnya. Di pengantar ilmu hukum atau PAI kali ini, kita bakal ngebahas hal yang super krusial, tujuan dan nilai-nilai dasar hukum. Percaya deh, ini tuh fondasi mutlak buat kalian yang pengen bener-bener paham gimana sih keadilan itu seharusnya ditegakkan. Oh iya, sedikit info di awal nih. Materi kajian yang bakal kita bahas ini disusun khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online. Jadi kalian bisa jadiin ini referensi belajar kapan aja secara daring. Walaupun pembawaan kita santai, kontennya tetap berbobot dan dirangkum dari berbagai literatur terpercaya, biar pemahaman teori kalian makin komprehensif dan solid. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari hakikat dan tujuan hukum, lanjut ke pandangan para sarjana hukum, terus masuk ke triadik nilai Gustav Radbruch, ngeliat ketegangan 3 nilai hukum, ngebahas asas prioritas, dan pastinya ditutup sama daftar pustaka dan sedikit refleksi. Oke, kita masuk bagian pertama, hakikat dan tujuan hukum. Di sini kita bakal ngejelajahin apa sih sebenarnya tujuan fundamental dari hukum itu sendiri. Lanjut ke bagian kedua, pandangan para sarjana hukum. Gimana sih perspektif dari para ahlinya? Jadi gini, pernah kepikiran nggak sih hukum itu aslinya buat apa? Apa cuma sekedar kumpulan aturan kaku yang kerjaannya maksa kita? Atau ada tujuan yang lebih besar? Kalau kata Prof. R. Subekti, hukum itu mengabdi pada tujuan negara. Coba perhatiin deh, beliau langsung ngaitin hukum sama kemakmuran dan kebahagiaan. Jadi, hukum itu ibarat pelayan. Dia nggak berdiri sendiri di ruang hampa, tapi punya tugas mulia buat bawa keadilan dan ketertiban. Ujung-ujungnya, ya demi kebahagiaan kita semua. Beda lagi nih ceritanya kalau kita pakai kacamata L.J. Van Apeldoorn. Kalau tadi Subekti fokus ke kemakmuran negara, Van Apeldoorn lebih ngelihat ke interaksi sosial kita sehari-hari. Menurut beliau, tujuan utama hukum itu ya perdamaian. Kan manusia itu isinya benturan kepentingan terus ya. Nah, hukum hadir buat mastiin benturan kepentingan itu nggak jadi keos, tapi diatur secara damai buat ngelindungi nyawa, kebebasan, dan harta benda kita. Terus coba deh perhatiin kutipan literatur yang ada di layar ini. Menarik banget kan? Konsep-konsep tari tuh bukan cuma ide zaman modern. Teks ini nunjukin kalau pemikiran klasik kayak dari Aristoteles yang bilang kalau hukum itu punya tugas ngasih setiap orang apa yang emang jadi haknya, itu masih nyambung banget dan menggema kuat di teori hukum Indonesia yang dirumusin sama tokoh-tokoh kayak Purnadi, Surjono Sukanto, sampai Subekti. Pemikiran itu bener-bener lintas zaman. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, triadik nilai Gustav Radbruch. Ini nih yang jadi inti dari filsafat hukum. Kita kenalan dulu sama salah satu pemikir legendaris dari Jerman, Gustav Radbruch. Beliau ini mantan menteri kehakiman yang hidup di era Nazi. Kebayangkan, dia ngelihat langsung gimana hukum tertulis itu malah dipakai secara legal buat genosida. Dari pengalaman kelam itulah muncullah nilai pertama dan yang paling utama dari dia, Gerechtigkeit alias keadilan. Radbruch sadar betul, hukum kalau cuma sekedar teks tanpa moral itu jalan tol menuju tirani. Keadilan ini jadi kompas moral absolut yang memanusiakan hukum. Kasus yang sama, ya wajib diperlakukan sama. Tapi, Radbruch ini juga orang yang realistis. Makanya ada nilai kedua, Rechtssicherheit, atau kepastian hukum. Meskipun hukum wajib adil, dia juga harus pasti. Masyarakat tuh butuh hukum positif yang tertulis jelas, nggak gampang diubah-ubah seenaknya. Kenapa coba? Ya karena kalau nggak ada kepastian, kita nggak punya prediktabilitas. Orang nggak bakal tahu di mana batas hak dan kewajibannya. Dan ini malah bisa memicu anarki. Buat ngelengkapin segitiga ini, ada nilai ketiga, Zweckmäßigkeit atau kemanfaatan. Sederhananya, hukum ini bawa faidah nggak sih? Percuma kan punya hukum yang susunan teksnya indah atau pasti secara tertulis, tapi pas dipraktekin malah nggak bisa nyelesain masalah sosial di masyarakat. Hukum itu harus bawa manfaat yang konkret dan naikin kesejahteraan kita secara umum. Lanjut ke bagian keempat, ketegangan 3 nilai hukum. Ini dia, konflik filosofis yang nggak bisa kita hindari. Nah, disinilah letak kerumitannya. Ngegabungin ketiga nilai luhur tadi di dunia nyata itu susah banget. Perhatiin deh, istilah bahasa Jerman ini, Spannungsverhältnis. Artinya, itu sebuah hubungan yang diwarnai sama ketegangan atau tarik-menarik. Karena ketiga nilai ini sering banget bertolak belakang. Para praktisi hukum atau hakim tuh tiap hari harus pusing ngadepin gesekan berat ini. Seringnya, demi menegakkan satu nilai secara maksimal, mereka terpaksa harus ngorbanin nilai yang lain. Biar gampang bayangin aja kayak yang lagi main tarik tambang.
Di satu sisi, kita punya kepastian hukum yang sifatnya konkret, kaku, berwujud pasal-pasal. Di ujung satunya lagi, ada keadilan yang wujudnya lebih abstrak, subjektif, dan ngomongin soal suara hati atau moral. Kalau hakim mutusin perkara cuma bersandar murni sama teks kaku, rasa keadilan masyarakat seringkali terluka. Tapi kebalikannya, kalau terlalu condong ngikutin keadilan yang abstrak itu, kepastian hukumnya bisa runtuh berantakan. Masuk ke bagian kelima, asas prioritas dan kesimpulan. Kita bakal lihat gimana sih prinsip prioritas dari Radbruch ini jadi jalan keluar. Jadi, gimana cara kita keluar dari labirin ini? Radbruch ngasih solusi cerdas dengan bikin hierarki. Urutan pertama, dan yang jadi kompas utama, itu mutlak keadilan. Hukum yang menolak rasa keadilan itu udah hilang hakikatnya sebagai hukum. Kalau itu udah terpenuhi, prioritas kedua baru kemanfaatan sosial. Dan di urutan terakhir, barulah kepastian hukum. Artinya apa? Kepastian hukum itu bisa aja dikesampingkan kalau misalnya pas diterapin malah memunculkan ketidakadilan yang mencederai nilai kemanusiaan kita. Mungkin ada dari kalian yang mikir, bisa nggak sih menyeimbangkan tiga-tiganya? Jangan-jangan ini cuma utopia kosong. Nggak kok. Radbruch sendiri ngakuin kalau keseimbangan yang sempurna itu memang susah dan mungkin nggak akan pernah tercapai 100%. Tapi menjadikan tiga hal ini sebagai orientasi dasar itu adalah bentuk realisme moral. Ini tuh semacam jaminan asuransi biar sistem hukum kita tetap humanis dan nggak gampang dieksploitasi sama kekuasaan yang tiran. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, daftar pustaka dan refleksi. Ini sumber-sumber akademik yang jadi pondasi kita. Karena video ini dirancang sebagai referensi dan media pengajaran daring buat teman-teman semua, penting banget bagi kita untuk transparan soal literatur. Ini dia daftar pustaka utama kita hari ini. Dari karya aslinya Gustav Radbruch sampai buku-buku kanon ilmu hukum Indonesia, karyanya Peter Mahmud Marzuki, Sorjono Sukanto, dan C.S.T. Kansil. Buat teman-teman mahasiswa, saya benar-benar nyaranin kalian buat nyari teks-teks ini dan baca langsung secara utuh ya. Nah, yang di layar ini adalah cuplikan langsung dari halaman daftar pustaka jurnal rujukan kita. Ini bukti nyata komitmen kita terhadap kedalaman akademik. Ngebaca sumber aslinya itu bakal ngasih kalian banyak banget konteks dan nuansa, yang pastinya nggak bisa sepenuhnya masuk dalam satu paparan video singkat kayak gini. Sebagai penutup kajian kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berbobot nih buat kalian renungkan. Jika penegakan kepastian hukum secara kaku justru melukai rasa keadilan masyarakat, nilai manakah yang seharusnya dikorbankan oleh seorang hakim menurut asas prioritas Radbruch dan kenapa? Coba deh kalian formulasikan jawabannya pakai logika dan argumentasi yang baru aja kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak ya udah nemenin belajar dan perhatiin dengan antusias. Tetap semangat dan sampai jumpa di eksplorasi ilmu hukum kita selanjutnya.